Ya, nama saya Dr. Diki Tahapari. Saya dokter penyakit dalam, konsultan endokrin di Diabetes Connection and Care, Eka Hospital BSD. Ya, penyakit kaki diabetes itu sebenarnya adalah penyakit di mana terjadi kelainan atau abnormalitas pada kaki penyandang diabetes. Nah, itu spektrum penyakit kaki diabetes ini bisa beragam. Mulai dari kelainan bentuk yang biasa, sampai bisa ada infeksi yang berisiko sampai ke amputasi. Ya, jadi kalau kaki diabetes ini sebenarnya penyebabnya memang bermacam-macam ya. Jadi banyak faktor yang berperan. Satu tadi benar disampaikan adalah faktor gula darah. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah faktor pembuluh darahnya. Jadi kalau tidak ada pasokan darah atau pasokan oksigen ke ujung kaki, maka kakinya bisa mudah untuk luka dan penyembuhannya juga lebih lama. Ditambah kalau kadar gula darahnya terlalu tinggi, maka lukanya juga akan susah sembuh gitu. Jadi pada umumnya memang terjadi pada pasien-pasien yang tidak mengendalikan gula darahnya dengan baik. Ya, sebenarnya pada prinsipnya kan sebenarnya komplikasi diabetes ini bisa di seluruh pembuluh darah di tubuh kita. Ada komplikasi pembuluh darah kecil yang kita kenal dengan kelainan mata, kelainan ginjal, saraf di kaki. Nah, kalau kelainan pembuluh darah besar itu sebenarnya bisa di otak berupa stroke, di jantung berupa serangan jantung, atau di kaki, kita namanya penyakit arteri perifer. Nah, yang paling sering terkena memang di kaki atau ekstremitas bagian bawah. Itu paling sering terkena karena seringkali terjadi penyumbatan dari pembuluh darah ke kaki, ditambah juga kelainan-kelainan pembuluh darah yang kecil, mikrovaskuler, dan juga masalah gangguan saraf di kaki. Ya, jadi keputusan amputasi ini selalu didiskusikan ya oleh tim dokter dengan berbagai macam ekspertise dan juga didiskusikan dengan keluarga. Kenapa pasien dengan kaki diabetes harus sampai amputasi? Biasanya dilihat dari beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah infeksinya. Bisa nggak infeksinya ditangani dengan antibiotik atau dengan dibersihkan lukanya, baik itu di klinik maupun di kamar operasi. Yang kedua, faktor yang tak kalah pentingnya adalah faktor pembuluh darah. Bisa nggak aliran darahnya diperbaiki atau ada tidak gangguan pembuluh darah? Nah, dua gangguan utama itu menentukan sebenarnya apakah pasien harus diamputasi atau tidak gitu. Kalau aliran darahnya bisa kita perbaiki, kita buka pembuluh darahnya, aliran darahnya jadi lancar, infeksinya bisa diperbaiki, luka atau jaringan yang sudah mati itu bisa kita buang lewat dengan dioperasi atau rawat luka rutin di klinik. Tentu saja kita harapkan jangan sampai melakukan amputasi. Karena kan kita pengennya menyelamatkan kaki ya, bukan semata-mata di amputasi jadi selesai masalahnya enggak, tapi kita pengen sebisa mungkin menyelamatkan kakinya. Ya, jadi kembali lagi ke masalahnya tadi. Jadi kalau untuk kaki diabetes itu yang paling penting adalah dua. Pertama pembuluh darah, sama kedua adalah infeksi. Nah, infeksi ini terkait dengan kendali gula darahnya juga. Jadi gimana caranya supaya kalau pasien luka kaki diabetes jangan sampai amputasi? Deteksi sedini mungkin atau kenali sedini mungkin. Begitu ada luka, langsung ke dokter. Luka pada kaki diabetes atau kaki penyandang diabetes itu harus dianggap serius sampai dibuktikan tidak serius. Itu yang penting. Jadi jangan dianggap remeh, itu yang penting, itu yang pertama. Karena seringkali kita ketemu kasus itu sudah terlambat. Sudah 2 bulan, 3 bulan dirawat di rumah gitu ya. Tapi ternyata sudah sampai ke rumah sakit memang sudah nggak bisa diselamatkan lagi karena infeksinya sudah berat, nggak ada gangguan pembuluh darah, gula darahnya terlalu tinggi. Nah itu memang agak lebih susah gitu ya untuk bisa menyelamatkan kakinya. Tapi kalau kita bisa deteksi sedini mungkin, seharusnya kita bisa kelola dengan baik. Jadi mungkin prinsip utamanya itu, kalau luka pada penyandang dengan diabetes itu harus dianggap sebagai luka yang serius, segera ke dokter supaya dievaluasi perlu penanganan lebih lanjut atau tidak. Karena seringkali lukanya di luarnya kecil, tapi di dalamnya ternyata banyak nanah atau infeksi di dalamnya sudah menyebar. Jadi kalau pada kaki diabetes, kalau di Indonesia biasanya kan sering disertai dengan infeksi ya. Kalau infeksinya ini nggak ditangani dengan baik, dia bisa menjalar gitu ke seluruh tubuh.
infeksinya jadi infeksi ke seluruh tubuh, ke seluruh pembuluh darah, kita bilangnya sepsis atau infeksi sistemik. Nah, ini memang bisa membahayakan nyawa gitu. Jadi memang harus dikelola dengan baik. Sebenarnya kalau semua pasien diabetes itu harus diperiksa kakinya. Nanti pada saat ketemu dokter, diperiksa kakinya, dokter akan melakukan kita bilangnya stratifikasi risiko. Ini kakinya risiko tinggi atau risiko rendah atau risiko dengan luka. Jadi ada 3. Kaki dengan luka, kaki risiko tinggi, kaki risiko rendah. Kalau dengan luka pasti dirawat lukanya. Kaki risiko tinggi itu kaki-kaki yang ada perubahan bentuk kaki biasanya. Atau sudah mulai ada gangguan saraf. Yang paling sering biasanya sudah merasa kebas-kebas di kaki, merasa baal di kaki, itu gejala yang paling ringan. Tapi kalau ke dokter itu bisa dilakukan pemeriksaan saraf kaki misalkan. Yang terakhir risiko rendah, belum ada gangguan sama sekali. Tapi tetap baik itu risiko rendah maupun risiko tinggi itu harus rutin dilakukan pemeriksaan kaki. Kalau pasien sendiri di rumah, setidaknya dilihatlah kakinya. Kalau habis mandi dilihat kakinya, dikeringkan kakinya, jangan sampai lembab kakinya. Karena kalau sampai lembab kakinya itu bisa bikin resiko juga infeksi di kaki, infeksi jamur misalkan. Jadi kita sekarang kalau habis mandi bukan cuma istilahnya mengeringkan badan, tapi kaki juga harus dikeringkan, diperiksa ada luka atau tidak. Habis perjalanan jauh, dicek juga kakinya ada luka atau tidak. Habis beli sepatu baru misalkan, penyandang diabetes, tolong diperiksa kakinya ada lecet atau tidak setelah pakai sepatu baru misalkan. Hal-hal kecil itu bisa membedakan antara terjadinya kaki diabetes atau tidak gitu. Nah, sekarang kita kenal ada namanya diabetes yang mengalami remisi. Apa tuh remisi? Mungkin orang awam menyebutnya sembuh gitu ya. Jadi diabetes yang bisa terkendali dengan pengaturan pola hidup, dengan pengaturan makan, dengan pengaturan olahraga, kadar gula darahnya bisa terkontrol. Definisinya kalau terkontrol selama 3 bulan tanpa obat, kita bilang mengalami remisi. Atau mungkin orang awamnya dalam tanda kutip kita bilangnya sembuh gitu ya. Nah, remisi ini tetap harus dipantau gitu. Jadi kan pengobatan gula darah ini kan sifatnya seumur hidup ya. Jadi memang harus dipantau terus. Mungkin kalau belum terkontrol, kontrol dulu tiap bulan. Begitu sudah baik bisa tiap 3 bulan. Mungkin terkontrol dengan perubahan pola hidup saja bisa kontrolnya lebih jarang lagi, misalkan 6 bulan atau 1 tahun. Yang penting harus dipantau secara teratur. Ya, jadi kalau kita lihat diabetes di Indonesia itu memang banyak yang usia muda ya. Data penelitian yang riset kesehatan dasar 2018, itu seperempatnya umur di bawah 45 tahun. Bayangkan seperempatnya umur di bawah 45 tahun atau usia reproduktif. Bisa nggak mereka mengalami komplikasi? Nah, justru pasien-pasien diabetes yang usia muda ini, resiko komplikasinya lebih banyak biasanya. Kenapa? Karena mereka terjadi di usia muda. Nah, komplikasi diabetes ini kan sangat terkait dengan durasi diabetesnya. Semakin lama dia mengalami diabetes, jadi resiko komplikasinya makin banyak. Artinya kalau dia terjadi usia muda, kemungkinan dia mengalami komplikasi akan lebih banyak. Bisa nggak kaki diabetes usia muda? Jawabannya bisa sekali, kalau tidak dikendalikan gula darahnya dengan baik.